Saya Arman, usia 50 tahun, tinggal di Medan, kerja di salah satu perusahaan swasta. Ya sehari-hari berprofesi sebagai karyawan. Hobi, olahraga, lari, terutama sepeda, fotografi juga. Ya keseharian saya hanya bekerja di kantor, kemudian latihan dan ikut beberapa event yang ada di ini. Dalam keseharian saya juga banyak berkumpul sama teman-teman dari berbagai profesi, mulai dari teman-teman yang penggiat fotografi, atau hanya nongkrong-nongkrong ngopi di samping bekerja ya. Nah sehari-hari saya juga latihan biasanya pagi, jadi pagi jam 6 sampai jam 7 pagi. Kesibukan yang cukup padat, biasanya latihannya saya ganti dengan sore hari. Nah, untuk akhir minggu, weekend, biasanya saya melakukan kegiatan lari itu agak panjang, jadi long run, biasanya di atas 10 km. Nah, itu keseharian saya. Jadi lari, terutama lari maraton, itu sebenarnya saya mulai dari kurang lebih tahun 2014. Sebelumnya itu banyak kegiatan olahraga, jadi saya senang memang berolahraga, tapi sebelum 2014 banyak kegiatan seperti badminton, futsal. Nah, memasuki usia-usia di atas 40, saya mulai menekuni olahraga lari. Awalnya hanya sekedar iseng-iseng sih. Bagaimana untuk menjaga kebugaran aja gitu. Nah, lama-lama makin berjalan waktu, ternyata olahraga ini sangat menarik gitu, sangat menarik. Bisa banyak hal yang bisa kita dapat di sini. Di samping kesehatan, kebugaran, kita juga bertemu orang-orang baru gitu loh. Banyak hal-hal baru yang saya dapat di ini. Nah, kenapa saya memutuskan untuk lari? Lebih karena ini olahraga paling simpel menurut saya. Jadi nggak banyak gear yang dibutuhkan, tidak terlalu banyak persiapan yang harus kita lakukan. Jadi bisa dilakukan siapa aja dan kapan aja sebenarnya. Itu sih alasan saya untuk menekuni olahraga ini. Di samping bersepeda juga, itu juga olahraga yang ya saya selang-selingi lah dengan kegiatan lari saya. Sering banyak pertanyaan ke saya untuk olahraga lari, terutama maraton, apa yang harus kita lakukan pertama kali. Ya saya pikir paling simpel, olahraga ini sangat simpel. Persiapan pertamanya itu ya harus ada sepatu gitu loh, yang proper gitu loh. Karena ini satu-satunya gear yang betul-betul sangat kita butuhkan. Kenapa sepatu itu penting? Banyak hal, bukan hanya supaya kita nyaman selama berlari, tapi untuk menghindari risiko cedera, apalagi cedera permanen. Biasanya hal-hal seperti itu yang paling ditakutkan oleh pelari ya. Cedera permanen yang membuat kita tuh sampai nggak bisa lari untuk jangka waktu lama gitu. Nah, waktu kita sudah milih sepatu yang proper, langkah selanjutnya ya niatnya yang kita kuatkan gitu loh. Juga mengalami hal yang sama mungkin dialami banyak orang gitu loh. Jadi memulai sesuatu itu ya mengalahkan rasa malas itu jadi PR yang paling besar gitu loh. Apalagi subuh-subuh ya, pagi-pagi kita bangun pagi, mungkin orang lain lagi istirahat, kita harus pakai sepatu, berlari dan sebagainya gitu loh. Nah, jadi tapi dengan niat yang cukup kuat, diayunkan langkah dengan memakai gear yang cukup, biasanya akan menjadi kebiasaan gitu loh. Nah, kebiasaan ini yang akhirnya terus-menerus sampai hari ini gitu loh. Nah, waktu saya memulai ini itu mungkin saya juga nggak menyangka bahwa hari ini saya bisa berlari sejauh yang seperti sekarang gitu loh. Dulu awalnya saya hanya berlari, awalnya itu hanya 400 meter gitu loh. 400 meter, kemudian nafas rasanya sudah mau habis gitu loh. Cuman dengan tekad yang kuat, mulai pelan-pelan, mulai belajar dari banyak media gitu, banyak ngobrol dengan teman-teman, ya akhirnya meningkat mulai dari 1 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer,
Event terakhir yang saya ikuti itu Run to Care, itu bulan lalu. Kita berlari 100 km dari Seribu Dolok sampai ke Medan. Itu event terakhirnya gitu loh. Nah, untuk pemilihan gear ya, jadi mungkin saya ceritakan dari awal pemilihan gear. Tadi saya sudah sebutkan bahwa sepatu itu jadi alat yang paling penting gitu loh, di samping yang lain-lain. Nah, sebenarnya banyak tuh sepatu-sepatu yang memang didesain untuk lari. Ada beberapa sepatu yang didesain untuk daily running istilahnya, jadi untuk lari harian gitu. Kemudian ada sepatu juga didesain untuk speed, jadi untuk kecepatan. Dan ada beberapa sepatu yang didesain untuk lari jarak jauh. Lari jarak jauh dari di sini dikategorikan di atas 10 km gitu loh. Nah, beberapa merek, bahkan beberapa merek lokal juga sudah mengeluarkan jenis sepatu untuk kebutuhan lari gitu loh. Nah, di samping sepatu kita juga butuh biasanya jam GPS ya. Walaupun ini nggak harus punya, tapi sebaiknya memang ada. Kenapa? Karena jam GPS ini banyak manfaatnya. Salah satunya untuk mencatat waktu lari. Jadi kita tahu progres kita dari hari ke hari, apakah meningkat ataukah stuck di kondisi yang sama seperti itu. Jadi itu membantu kita selama latihan untuk meningkatkan progres lari kita. Itu kalau untuk masalah pemilihan gear. Ya, selanjutnya outfit ya. Outfit sebenarnya untuk lari tidak terlalu spesial gitu loh. Nggak ada outfit khusus sebenarnya. Jadi outfit yang sepanjang itu nyaman, itu bisa digunakan. Nah, cuman ada beberapa brand juga mengeluarkan outfit khusus untuk lari. Biasanya itu mudah menyerap keringat, kemudian ringan bahannya, gitu. Sehingga ya membantu pelari untuk jadi lebih nyaman pada saat berlari gitu loh. Nah, tapi untuk pemula atau untuk kita semua lah, saya tidak menyarankan untuk kita terlalu fokus ke situ gitu loh. Yang penting larinya dulu. Nah, pada saat kita sudah menjadi kebiasaan berlari itu, pada saatnya outfit akan menyusul dengan sendirinya gitu loh. Nah, itu kalau untuk gear lari. Nah, tadi kita sedikit bahas tentang GPS watch atau smartwatch gitu. Jadi itu jam pintar yang bisa mengukur jarak, kemudian mengukur kekuatan kita berlari, kecepatan kita berlari. Tapi yang lebih penting itu juga membantu kita untuk mengukur tanda-tanda vital gitu loh. Misalnya detak jantung selama berlari, kemudian berapa power yang keluar pada saat berlari gitu. Panjang langkah, jumlah langkah juga dihitung. Nah, itu penting nih, apalagi untuk mungkin orang-orang yang seusia saya gitu loh. Ya, karena ada batas tertentu untuk detak jantung per menit. Dan itu bisa diukur, bisa dikontrol melalui GPS watch. Nah, itu ada reportnya ya, biasanya di satu aplikasi. Nah, di situ jelas tuh tertera. Ya, pada saat selesai latihan, waktu kita upload dokumennya, kita bisa belajar banyak lah di situ. Seberapa jauh sih kita sudah berlari, seberapa besar kekuatan kita. Dan biasanya itu kalau saya gunakan untuk persiapan untuk event-event ke depan. Jadi kalau saya mau ikut full maraton, jadi pola latihan saya akan kontrol dari situ. Nah, itu sih kegunaan smartwatch atau GPS watch. Event yang saya ikuti itu banyak ya, ada event offline, bahkan yang virtual gitu loh. Sampai hari ini saya juga bahkan nggak ngitung gitu loh, udah berapa event yang saya ikut gitu loh. Karena buat saya event-event tersebut tuh bukan lagi untuk bicara tentang prestasi gitu loh, tapi lebih ke ya prestasi pribadi jadinya, jadi diri sendiri. Event itu biasanya saya pakai untuk mengukur hasil latihan saya sehari-hari gitu loh. Jadi itu semacam bonus saja, semacam reward. Nah, event-event yang saya ikuti itu ada beberapa yang berkesan gitu ya. Yang paling berkesan itu waktu di Penang Marathon. Saya ingat tuh tahun 2018. Jadi pada saat event itu ada badai gitu loh, petir segala macam. Bahkan sebagian peserta itu eventnya dibatalkan gitu loh.
Nah itu baru sekali saya lari di tengah gelap dan badai gitu. Kemudian ada lagi event di Jogja itu coast to coast, jadi itu ultra trail, jadi sudah dia trail artinya off road gitu ya, kemudian ultra jadi di atas 40 km. Itu juga startnya jam 12 malam gitu, sampai pagi. Itu event yang sangat berkesan ya, luar biasa kalau itu. Nah kemudian saya pernah ikut Jakarta Marathon, kemudian Singapura Marathon, kemudian Kuala Lumpur. Kuala Lumpur termasuk event yang paling sering saya ikut. Kemudian yang terakhir itu kita ikut Run to Care. Eventnya itu sendiri 150 km. Nah saya ikut di kelas 100 km. Jadi lari dari Parapat sampai ke Medan. Tujuannya untuk donasi. Ya menyenangkan sih, menyenangkan, banyak hal yang kita dapat di perjalanan. Ya nggak cuman senangnya ya, kesakitannya juga gitu loh. Gimana kita ngatasi kesakitan, ngatasi rasa jenuh, bosan dan sebagainya gitu loh. Ya alhamdulillah sampai hari ini event-event itu yang justru buat saya merasa saya makin hari ya makin kuat aja menatap ke depannya seperti apa gitu. Event yang berkesan itu salah satunya itu Run to Care Toba Medan 150 km. Saya ikut kategori yang 100 km dari Parapat ya, dari Seribu Dolo itu sampai ke Medan finishnya. Itu spesial, kenapa? Karena itu pertama kali saya berlari ultra sampai 100 km. Di awal rasanya yakin nggak yakin juga nih bisa nggak gitu loh, itu satu. Terus yang kedua, event itu startnya itu pas pada waktu saya merayakan hari jadi saya yang ke-50 gitu loh. Jadi ada perasaan, wah saya harus rayakan perayaan setengah abad saya dengan cara berlari 100 kilo. Nah yang lebih spesial lagi karena itu juga nggak sekedar berlari gitu loh, tapi itu adalah event lari amal, jadi mengumpulkan donasi untuk ya anak-anak yang kurang mampu lah, anak-anak Indonesia yang putus sekolah dan sebagainya gitu loh. Jadi ada perasaan bahwa ini harus bisa gitu loh. Ada perasaan bahwa saya harus bisa menyelesaikan ini supaya ini bisa jadi inspirasi buat anak-anak gitu. Bahwa mungkin mereka sulit di kesehariannya, tapi dengan kerja keras, dengan semangat yang nggak pernah kendur, nggak pantang menyerah, ya semua akan indah pada waktunya gitu loh. Pada akhirnya semua akan ada buahnya gitu. Itu yang membuat saya paling berkesan. Nah kemudian ya selama perjalanan tentu banyak cerita mulai dari ya cedera ringan, kemudian kaki lecet dan sebagainya gitu. Nah atau ya nggak tidur selama 24 jam kan, nggak tidur. Nah itu bikin ya itu susah diceritakan gitu loh, susah menceritakan perasaan pada saat itu. Tapi ada satu momen yang membuat itu semua letih, semua capek, semua sakit itu hilang gitu loh. Pada saat saya melihat di depan itu ada garis finish, kemudian ada anak-anak di situ. Wah, saya merasa bahwa yes saya berhasil gitu loh. Nah itu perasaan yang ya hampir semua pelari pasti punya perasaan seperti itu, perasaan yang memang sulit untuk diceritakan gitu loh. Nah itu sih kalau menurut saya yang paling berkesan sejauh ini. Saya dapat info dari media sosial terutama bahwa Run to Care itu akan ada di Medan ya, karena event itu kan setiap tahun berpindah-pindah. Nah saya mikir nih, apakah saya coba gitu loh. Sempat beberapa kali mempertimbangkan untuk ikut atau tidak gitu loh. Nah akhirnya saya putuskan ikut. Nah saya melakukan persiapan kurang lebih ya mungkin sekitar 2 bulan ya, 2 atau 3 bulan gitu loh. Ya nggak ada yang spesial, nggak ada yang terlalu spesial sebenarnya. Cuman memang kira-kira 1 bulan terakhir menjelang event ya intensitas latihannya meningkat,
Kemudian saya juga melakukan diet ya, mulai mengatur pola makan di 1 bulan terakhir. Kemudian ya mulai dari meningkatkan jarak untuk berlari, jadi mulai melatih itu. Sebenarnya nggak terlalu spesial sih persiapannya, nggak terlalu saya bikin rumit ya, walaupun sebenarnya harusnya lebih dari itu. Cuman karena ya saya juga bekerja, ada kesibukan lain, jadi ya dengan persiapan seperti itu ternyata masih bisa gitu. Perkembangan olahraga ini sendiri, jadi lari, maraton itu makin dari tahun ke tahun kelihatan peminatnya itu semakin banyak ya. Nggak cuman di Medan, udah mulai sampai ke daerah-daerah. Dan saya sadar sih sebenarnya bahwa kalau untuk bicara prestasi di Medan ini sendiri atau di Sumatera Utara ini sendiri itu banyak sebenarnya atlet-atlet yang bisa bahkan mengharumkan nama bangsa kan, untuk lari jarak jauh. Jadi menurut saya Sumut ini salah satu gudangnya pelari sebenarnya. Nah, sementara minat dari masyarakat sendiri untuk lari makin hari makin meningkat. Itu kita bisa lihat dari kalau di Car Free Day di Lapangan Merdeka Medan atau di Binjai, kita lihat juga ramai sekali gitu peminatnya. Jadi saya melihat bahwa potensinya ke depan ini akan makin bagus gitu ya. Makin bagus, makin banyak orang yang aware, makin banyak orang yang sadar bahwa menjaga kesehatan itu penting dengan cara berolahraga gitu. Apalagi kita juga baru melewati pandemi kan yang kemarin. Di pandemi itu sendiri juga mengajarkan kita untuk ya kalau mau survive harus sehat gitu, harus bugar. Banyak sekali. Jadi mulai dari usia dini sampai yang mungkin usia lanjut juga banyak gitu loh. Makin hari makin meningkat. Itu sih kalau perkembangannya. Itu kalau di Medan ya, kalau di Sumut terutama. Nah, kalau kita lihat perkembangannya di luar gitu loh. Belakangan juga banyak banget event gitu, banyak sekali event-event di Pulau Jawa, di luar negeri. Itu udah mulai jalan gitu dan peminatnya juga luar biasa. Jadi saya ngelihat olahraga ini akan punya prospek yang sangat bagus ke depan. Dan dengan peminat yang makin hari makin banyak. Nah, kemudian sebenarnya apa yang saya amati dari mengikuti event ini di dalam atau di luar, ini nggak cuma sekedar berlari gitu loh. Ini sebenarnya link dengan pariwisata sebenarnya. Jadi kalau kita bicara bahwa gimana cara meningkatkan jumlah wisatawan misalnya, ya mungkin event-event lari atau sport tourism seperti ini itu mungkin jadi cara yang tepat gitu ya, untuk ya semua orang tahu seperti itu. Nah, cuman yang jadi mungkin sedikit inilah ya, sedikit ganjalan lah ya, di Medan terutama saya belum menemukan satu event yang bukan cuman bisa dianggap bagus ya, tapi continue gitu loh. Di Medan itu belum ada. Kalau di Sumatera Utara itu ada, seperti Samosir Ultra atau Sibaya Altitude Run di Brastagi gitu. Tapi untuk kota Medannya sendiri itu belum ada event yang setiap tahun itu konsisten dilakukan gitu. Dan sepanjang saya ikut kegiatan ini di Medan kayaknya belum pernah ada event untuk full maraton yang 42 km gitu, itu belum pernah untuk kota Medan ya. Saya pikir mungkin ke depan harusnya ada ini ya, ada ya saya nggak tahu, mungkin sponsor atau Pemda yang harusnya melirik event-event seperti ini, karena bukan hanya meningkatkan awareness masyarakat tentang kesehatan, tapi itu juga pasti akan mengundang wisatawan dari luar ya, untuk kita lebih mengenalkan lah Medan ini seperti apa gitu. Itu paling harapannya ke depan untuk olahraga ini. Ya, untuk teman-teman, untuk para penonton Waspada TV, tetap berlari, ikutin kegiatan-kegiatan, jaga kesehatan,
jaga kebugaran, karena dengan sehat, dengan bugar, ya produktivitas juga akan pasti meningkat. Kemudian ya kita bisa menikmati hidup lebih baik lah. Itu, terima kasih.